pada kajian rutin ya. Ini sudah yang ke-6, Ustaz. Yang ke-6, terakhir itu kita mengundang Komisaris Bank Syariah Indonesia, Dr. Gigi Harif Roshid, karena memang rumah sakit ini juga bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, dan kali ini sempat berpikir untuk mengundang, tapi karena belum fix, kebetulan kita mendapatkan kehormatan ya untuk menyimak sharing maupun pemaparan yang kalau saya melihat beliau ini intelektual muda yang luar biasa. Kalau teman-teman mau stalking ya Instagramnya silahkan, banyak ilmu di sana luar biasa. Di YouTube-nya juga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Oleh karena beliau japri saya kemarin, wah saya langsung mohon izin ini Ustadz, langsung tembak. Langsung tembak karena kesempatannya mungkin tidak datang kali kedua ya. Seperti itu. Kemudian salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita awali pertemuan yang insya Allah berkah ini dengan mengucapkan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit prolog kepada teman-teman. Di sini juga kita mengundang umum juga ya, ada yang daftar. Kemudian kita mengundang 7 rumah sakit Dompet Duafa ya. Di sini selamat datang Dr. Triswanda. Dr. Triswanda ini adalah Direktur Rumah Sakit Gria Medica ya, Dompet Duafa yang ada di Tulang Bawang Lampung, Ustaz. Tulang Bawang Lampung. Kemudian yang lainnya ini mungkin bertahap ya pada gabungnya karena kesibukan di rumah sakit ini memang tidak bisa disatukan dalam satu waktu untuk sebuah kegiatan tertentu. Makanya kita rekam, insya Allah nanti kita upload ke YouTube-nya Rumah Sakit Lancang Kuning untuk di-share juga. Baik. Pada kesempatan ini saya menyesuaikan juga dengan, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik ya, karena rumah sakit Dompet Duafa ini adalah rumah sakit yang dimiliki, bukan kerjasama dengan Dompet Duafa, karena banyak yang bilang oh itu rumah sakitnya kerjasama dengan Dompet Duafa. Jadi 7 rumah sakit ini memang ada 2 rumah sakit yang dikuasai full secara kepemilikannya oleh Dompet Duafa. Yang lainnya adalah kita beli sahamnya sebagian besar sekarang dimiliki oleh Dompet Duafa, termasuk rumah sakit Lancang Kuning Dompet Duafa adalah mayoritas sahamnya dimiliki oleh dana wakafnya Dompet Duafa, menjadi 7 rumah sakit Dompet Duafa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, concern dari rumah sakit ini adalah bagaimana rumah sakit ini memberikan akses layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga mereka yang tidak mampu ini bisa kita advokasi baik secara jaminan kesehatan nasionalnya, kita advokasi untuk mendapatkan KIS. Kemudian yang kedua, bisa kita fasilitasi jika memang dia sudah punya BPJS tapi menunggak karena banyak yang tidak sanggup untuk membayar premi BPJS. Nah, kalau memang tidak memiliki kemampuan betul-betul masuk kategori asnaf zakat, maka kita akan biayai full dengan dana zakat. Untuk yang non-muslim bagaimana, kita juga membiayai itu dengan dana kemanusiaan, sehingga tidak ada mereka yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan, apalagi untuk menyelamatkan nyawa. Baik, secara singkat seperti itu, Rumah Sakit Lancang Kuning ini sudah berdiri 15 tahun dan diakuisisi oleh Dompet Duafa di tahun 2017. Saat ini sudah akreditasi rumah sakit ini dan juga bekerja sama dengan BPJS. Alhamdulillah kita menghadapi akreditasi tahun depan insya Allah. Akreditasi ini untuk rumah sakit Dompet Duafa merupakan tantangan bagaimana bisa rumah sakit basis wakaf mempertahankan mutu layanan kesehatannya. Karena kita bersaing ada 45 rumah sakit di Pekanbaru. Nah, ini rumah sakit satu dari 45 ini juga sulit untuk mempertahankan bagaimana mutu layanan kesehatan ini bisa prima begitu. Nah, saya rasa tidak berpanjang lebar, itu adalah prolog dari saya. Kami berharap dengan mengangkat tema akselerasi manajemen tim menciptakan rumah sakit peradaban Qurani. Ini setelah stalking juga, Ustaz ngisi materinya kecenderungannya ke arah mana nih gitu. Saya pikir ini terlalu
mungkin general Ustaz, tapi saya berharap ada sharing ya karena dadakan juga. Tapi saya yakin muatan yang akan disampaikan oleh Ustaz akan bermanfaat untuk tim manajemen yang juga seperti saya sampaikan sebelumnya 80% tim Rumah Sakit Lancang Kuning ini milenial semua. Semangatnya juga semangat jam 12 Ustaz. Gitu. Labilnya juga ada. Nah, tentu ini butuh ada arahan begitu. Oleh karena itu LK Talks dihadirkan. Saya mengundang banyak tokoh-tokoh inspiratif yang juga masih muda, termasuk Ustaz ini masih muda. Jadi agar menjadi penyemangat dan kita tidak keluar jalur ya, tetap semangat dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Riau ya khususnya. Baik, selamat datang Dr. Badrus. Dr. Badrus ini adalah Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, merupakan salah satu portofolio rumah sakit wakaf yang saat ini sedang disorot oleh pemerintah menjadi portofolio yang percontohan begitu Ustaz. Jadi dia unit link supuk mendapatkan dana bagaimana pengembangan rumah sakit basis link supuk, dana syariah gitu. Mungkin Ustaz lebih paham juga, dan ini rumah sakit mata yang ada di Serang ya. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir. Dr. Badrus, selamat siang, Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum, Dr. Dita. Alhamdulillah bisa ikut bergabung, Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dokter. Baik, belajar ini. Ya, semoga kita bisa terus belajar dari bulan ke bulan dan semakin baik. Besok ada acara nih Rumah Sakit Mata. Insya Allah kita juga hadir ya teman-teman Rumah Sakit Lancang Kuning untuk meramaikan syiar Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Baik, ya, mohon perkenalkan ini adalah Ustadz Muhammad Alfandi, LC-MA. Mungkin secara nanti yang saya tahu nanti Ustadz adalah lulusan dari Al-Azhar ya, di Al-Azhar untuk S1-nya, kemudian S2-nya 2 ya Ustadz ya, kalau tidak salah di Manchester. Di Paris dulu. Kemudian yang kedua baru di Manchester di UK ya Ustadz ya. Nah, itu mungkin gambaran singkatnya tanpa berpanjang lebar. Mari kita simak ya pemaparan dari Ustadz Elfandi. Kepada Ustadz Elfandi, waktu dan tempat dan Zoom se-Indonesia bahkan internasional ini kita aturkan. Silakan Ustadz. Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya dari sini. Baik. Mungkin ini nggak usah pakai background, biar nanti terlihat langsung itunya. Oke. Yes, yes. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat. Ini kalau di Bandung saya biasanya bilangnya akang teteh, kalau di sini abang sama Abang kakak. Abang kakak. Terima kasih, alhamdulillah alamin. Saya bersyukur bisa diundang di sini, merasa terhormat oleh dokter milenial yang masih pada muda semua. Saya udah diundang ke sini dari 2019 diminta, tapi belum sempat, waktunya belum pas. Kemarin sekarang ada urusan. Ini saya juga calon keluarga dari Pekanbaru ini, insya Allah. Dan ketika diundang oleh Mas Pradipta ini, alhamdulillah hari ini kosong, jadi saya bisa silaturahim. Dan Dompet Duafa ini juga saya sangat mengapresiasi. Saya udah ngisi itu sejak tahun kemarin. Banyak lembaga zakat yang tidak mau menginvestasikan uangnya di pembelian, tapi dengan vendor. Jadi uangnya nggak ini uang zakatnya itu tidak nempel di sebuah lembaga ataupun bangunan yang fix, tapi malah terbang kemana-mana. Jadi saya sangat apresiasi, mudah-mudahan lembaga-lembaga zakat se-Indonesia yang lain bisa menteladani Dompet Duafa, beli. Kita harus belajar di Al-Azhar. Nanti suatu hari saya akan cerita tentang bagaimana Al-Azhar itu dari SD sampai S3 gratis, punya ribuan institusi dengan dana wakaf. Itu kekuatannya. Dan dana wakaf itu begitu dialirkan, makin lancar ya aliran wakaf dari umat itu.
karena orang mempercayai. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, dengan Abang dan juga kakak di Pekanbaru ini. Kita ingin diskusi sedikit, juga sahabat-sahabat saya Instagram yang mengikuti kajian saya secara online. Ini diskusi pendek, tapi insya Allah ini mudah-mudahan bisa memperkaya perspektif kita. Saya pernah menyampaikan materi ini di Fakultas Kedokteran Unpad, waktu itu saya ngajar di pasca sarjananya, satu mata kuliah tentang filsafat kedokteran Islam. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan singkat ya. Juga para tokoh di rumah sakit yang lain. Kenapa kita mempelajari tema ini, medical science ini? Karena sekarang ada kecenderungan kita itu belajar sains tanpa tauhid. Apa perbedaannya sains dengan tauhid itu? Kenapa kita perlu mempelajari pengetahuan dengan tauhid? Kedokteran kan murni ya. Kedokteran itu ya sakit dikasih panadol kayak gitu aja. Pakai jampe pakai jampe apa bedanya itu kan? Ternyata sangat signifikan. Jadi kenapa kita belajar filsafat ini? Filsafat ini adalah fondasi untuk memahami sebuah ilmu. Bahkan dalam pengetahuan itu disebutnya kan the mother of language, the mother of science, filsafat itu yang paling tinggi. Kita mempelajari filosofi, mempelajari filsafat itu agar memahami landasan kenapa kita belajar. Disebutnya kalau dalam teori itu ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Itu udah tahu semua karena di sini saya berhadapan dengan para intelektual, dokter juga para pakar. Tapi ingin saya highlight bukan ininya. Ingin saya highlight adalah bagaimana kita memahami perkembangan kedokteran dalam Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Kira-kira gimana kronologinya tentang kedokteran Islam? Apa yang terbayang dalam pikiran dokter-dokter semua? Ini kan bukan orang awam, dokter semua. Ketika mendengar kedokteran Islam, apa yang harus pertama kali terbayang di pikiran? Ini istilah di sini atau siapa lagi? Siapa atau apa? Kedokteran Islam, apa yang terbayang langsung? Bekam, apa lagi? Kedokteran Islam itu bekam ya. Kalau laser itu kayaknya nggak bakal modern kan? Apalagi kedokteran Islam itu? Herbal, rupiah. Warukiah dijaga ya kedokteran Islam. Kalau laser, vaksin, kayaknya nggak terbayang kedokteran Islam. Ini sebetulnya pemikiran yang sangat bahaya sekali. Sehingga nanti akan terbangunlah sebuah persepsi bahwa kedokteran Islam itu adalah yang bersifat tradisional, yang modern itu kedokteran. Kalau bukan Islam berarti kafir, berarti non muslim. Nah makanya saya ingin menjelaskan akarnya agar kita memahami betapa Islam itu memberikan landasan filosofi, memberikan landasan yang sangat mendasar, memberikan akar-akarnya, lalu dikembangkan oleh para intelektual kita dengan sangat dahsyat sampai di derajat paling tinggi. Di derajat disebut itu derajat khalifah. Kalau hari ini bahasanya itu sultan kan, sultan bisa ngapain aja kan? Nah itu derajat sultan. Rumah sakit sultan, kedokteran sultan, obat sultan, bukan obat-obat warung ya yang 2000-an. Kita lihat secara epistemologi, ini tutup ya. Secara epistemologi dalam Islam, saya jelaskan sedikit epistemologinya. Akal dan wahyu, Quran dalam sains ini tidak pernah bertentangan. Beda dengan agama sebelah. Kenapa? Karena dalam agama Islam, ya kita meyakini bahwa sebenarnya sama. Sains itu kan Bapak Ibu Akang Teteh, Abang Kakak, sains itu kan bukan kita yang menciptakan. Misalnya gravitasi, siapa yang menciptakan? Bukan Isaac Newton, Allah Subhanahu wa taala. Isaac Newton memahami dan mengkodifikasi dalam hukum gravitasi. Peredaran darah ataupun misalnya bakteri, bukan tokoh-tokoh kedokteran kan. Allah yang menciptakan sainsnya, mereka yang memahaminya. Jadi sains itu sumbernya dari Allah. Al-Quran sumbernya dari Allah. Maka Al-Quran dengan sains mustahil kontradiktif. Itu epistemologi yang paling mendasar. Jadi gagasan apapun yang mengatakan ini yang modernitas, ini yang saintifik ini, udah kita pakai ini aja, Quran ini itu buat salat aja. Itu udah bahaya pikiran kayak gitu. Karena Al-Quran pasti cocok dengan sains. Dari pemikiran ini maka kita akan melihat perbedaan dasar antara sains yang didasari oleh tauhid dengan sains yang didasari oleh materialisme. Dan sayangnya sekarang Bapak Ibu, kedokteran hari ini, termasuk kedokteran yang Anda pelajari di kampus-kampus negeri, di Unpad juga, di UI, seluruh dunia, kedokteran yang tidak ada nilai tauhidnya. Dulu pernah ada, hari ini nggak ada. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Sumber tunggal Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajari, karena Allah menyuruh kita mempelajari ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu Quran, ayat kauniyah itu alam semesta termasuk badan manusia yang Bapak Ibu pelajari. Contoh, ini study case ya, ini study case. Bagaimana kita memahami
Al-Quran itu sebagai pemandu untuk memahami sains kontemporer. Contoh, antara brain and mind, kita sama-sama tahu ya, perbedaannya apa. Ini otak, brain. Mind itu perbedaan pendapat orangnya. Kalau di ilmu psikologi itu orang masih berbeda pendapat. Mind letaknya di mana? Apakah di sini, ada spot di sini, atau abstrak? Orang bingung. Ada teman saya sedang riset S3, meneliti khusus tentang ini di Australia. Di mana letak mind? Letak mind. Terus sebetulnya dalam Al-Quran sederhana. Mind itu kalau dalam bahasa Arabnya al-aqlu, akal, berakal, dan akal itu tidak ada letaknya. Kita punya dalam bahasa bahasa Arab namanya qalbu. Qalbu itu bahasa Inggrisnya heart, bahasa Indonesianya jantung ya. Jantung. Kalau heart attack serangan jantung. Tapi kalau broken heart, kalau kakak broken heart gitu kan, aduh, bang, abang tuh penyakit jantungku enggak gitu kan? Penyakitnya hatiku. Itu contoh terminologi yang agak rancu di Indonesia. Tapi dalam Al-Quran, akal itu tidak ada bendanya, akal itu abstrak. Akal itu dalam Al-Quran disebut yaqilun, berakal. Artinya aktivitas kata kerja. Yang berakal itu bukan otak, yang berakal itu qalbu, jantung. Jadi qalbu itu dalam epistemologi Islam punya dua fungsi. Ada fungsi fisiologis, memompa darah dan yang lain sebagainya. Ada fungsi psikologis, spiritual yang namanya berakal. Jadi yang berakal itu di sini. Pakai akalnya dong di sini, bukan ini. Bukan pakai akal, di sini akal itu. Contohnya ini sedikit. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Qulub itu jantungnya. Mereka memiliki qalbu dan mereka berakal dengan qalbu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Al-A'raf. Allah mengatakan, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Ini tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini memiliki jantung, memiliki qalbu, dan mereka tidak berakal, tidak. Yafqah itu memahami artinya. Fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Mereka punya jantung dan mereka tidak memahami dengan mendalam ilmu-ilmu itu. Jadi yang memahami itu bukan brain tapi al-aqlu. Itu sebetulnya perdebatan kontemporer hari ini abad 21 antara para psikolog yang berdebat di mana brain, di God spot, di sel, di mana-mana. Dengan mudahnya bagi orang yang mempelajari Al-Quran dapat insight. Al-Quran itu tidak memberikan rumus kimia, rumus fisika, rumus kedokteran, enggak. Tapi Al-Quran memberikan kisi-kisi. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, lalu dia menganalisis dalam kehidupan nyata, dia akan mendapatkan akselerasi pengetahuan yang dahsyat yang nggak kepikiran oleh dokter terbaik seluruh dunia mana. Jadi bedanya apa? Bedanya dokter-dokter hebat seluruh dunia hari ini, dia belajar pincang, dia belajar dengan metode materialisme yang hanya diakses dengan 5 panca indera, mata, telinga, penciuman, dan peraba. Itu kan? Sedangkan sebagai muslim, dokter muslim zaman dulu, dia mempelajari pengetahuan itu dari sumber materi, disebutnya empirical science, dan juga sumber non materi yang namanya ayat qauliyah Quran dan Sunnah. Karena kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali secuil. Jadi ilmu pengetahuan manusia itu sehebat apapun dia sedikit aja. Jadi manusia nggak akan bisa memahami kompleksitas diri manusia. Makanya dokter-dokter pada jadi spesialis kan. Makin spesialis bukan makin luas, makin mengerucut. Saking detailnya. Nah Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan agar sinkron akan komprehensi. Siapa nanti yang menganalisis kerancuan ini nanti ya? Ulama-ulama dalam Islam itu mempelajari dengan sangat dahsyat. Kenapa? Karena tujuan dalam Islam, tujuan ilmu pengetahuan itu kata Allah, Fussilat ayat 53. Sanuriikum ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan ayat-ayat Allah itu di alam semesta fil afaq. Hatta yatabayyana lahum, sampai nampak bagi mereka annahu al-haq. Sampai nampak bagi umat manusia bahwa Allah itu maha benar. Jadi tujuan sains itu Bapak Ibu sekarang menjadi dokter, tujuan menganalisis tubuh manusia, fisik manusia, obat, vaksin seluruhnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha benar. Tujuan ke situ. Itulah perbedaan utama seorang saintis muslim dengan yang selainnya. Saintis yang lainnya mungkin ya for the science, for the sake of science, for the sake of humanity, for the sake of cure, apa aja dalam Islam, apa gunanya kita bisa berkhidmat tapi tidak masuk surga kan? Apa gunanya? Tapi tidak berarti kita masuk surga yang lain nggak diobati, nggak gitu juga. Dua-duanya sinkron. Jadi saintis muslim itu adalah orang-orang yang berkhidmat untuk pengetahuan untuk umat manusia, tujuannya untuk Allah. Itu signifikan bedanya Pak, antara saintis muslim dengan saintis yang sekuler. Banyak ayat-ayatnya Allah mengatakan di penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian malam dan siang ada ayat-ayat Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat. Ulul albab itu orang yang menggunakan akal sehat.
Dari sinilah ini ada sebuah teori yang sedang saya kembangkan bahwa untuk memahami sains apapun, kedokteran, ilmu hukum, pariwisata apapun, kita perlu memahami lingkaran dalamnya. Ini adalah Islamic value system. Islam dalam Al-Quran Sunnah itu memberikan kita satu arahan atau namanya prinsip. Prinsip-prinsip Islam dalam bidang tertentu. Nanti prinsip ini dikembangkan sepanjang sejarah dengan implementasi yang beragam. Nah, ini gagasan umat Islam atau implementasi umat Islam. Ketika gagasan beririsan dengan nilai Islam, itulah yang namanya kedokteran Islam. Ketika tidak beririsan, bukan kedokteran Islam. Jadi apapun misalnya, nanti akan saya jelaskan sebentar lagi apa saja nilai-nilai Islam. Begitu beririsan dengan nilai Islam, itu kedokteran Islam. Contoh kecil bidang yang lain, misalnya transportasi. Dalam Islam transportasi itu selamat, al-amin, lalu juga keselamatan dan juga misalnya efisien, eco-friendly. Itu nilai transportasi dalam Islam. Maka transportasi Islam adalah tramway yang eco-friendly, gitu kan? Mobil kendaraan yang safety buatnya bagus. Kalau nabrak itu nggak penyok, masih selamat orangnya. Kan ada mobil yang nabrak penyok, ada mobil yang orang kalau nabrak lebih selamat. Yang Islami adalah mobil yang lebih kuat. Jadi bukan unta, bukan kuda. Nah, orang yang menyebutkan kedokteran Islami itu Habatus Sauda dan juga bekam sama seperti orang yang mengatakan transportasi Islami adalah kuda dan unta. Apakah mobil, BMW, Mercedes, pesawat bukan transportasi Islami kan enggak? Yang penting safety dan juga eco-friendly. Itu contoh cara memahaminya. Jadi kalau kita memahami tentang nilai Islam, kita akan tahu bagaimana mengimplementasikan dengan sangat luas. Termasuk implementasi orang non-muslim, siapapun yang menciptakan sistem kedokteran, rumah sakit, pengobatan, vaksin, mekanisme yang dibuat oleh orang Kristen, orang Yahudi, bahkan orang-orang ateis, kalau beririsan dengan nilai Islam berarti itulah kedokteran Islam. Itu cara memahami. Itu landasan filosofi seorang muslim. Nah sekarang nilai Islam itu mengatur apa saja? Luas. Ini kajian yang saya bawakan dalam serial Ramadan Dompet Duafa tahun kemarin. 10 sesi, 20 jam saya jelaskannya. 20 jam. Tapi saya ingin membahas satu poin aja tentang kedokteran. Ada urusan nilai Islam yang hubungan dengan diri sendiri, dengan Allah, dengan manusia, dengan alam, dan dengan situasi spesifik. Situasi spesifik ini kayak ini keluarga, rumah sakit, pengadilan. Nah, kita akan bahas tentang kedokteran dalam Islam. Ketika kita memahami sains tanpa Islam, yang terjadi adalah ini kata seorang dokter Prancis namanya Alexis Carrel, dia menganalisis pemahaman kita tentang pengetahuan manusia itu. Kata beliau dokter dapat hadiah Nobel dokter ini tahun 40-an ya beliau. Dia bilang pengetahuan kita sebagai dokter ahli fisiologi dalam manusia itu sangat nihil sekali. Kenapa? Karena kita belum mampu memadukan ilmu pengetahuan yang sangat kompleks tentang diri manusia. Baru tentang fisik manusia, apalagi dengan psikologi. Tentang misalnya antara aliran darah kita, jantung kita, dengan proses kebahagiaan kita. Baru sekarang tuh tentang kalau misalnya ada orang-orang yang datang tidak harus dikasih obat, tapi mungkin stres atau apa. Dulu orang nggak kepikiran kayak gitu. Jadi makin lama manusia itu makin memahami, makin canggih, tapi makin nihil ilmu manusia. Saking rumitnya kompleksitas itu. Makanya kita perlu memahami ilmu yang ada dalam Al-Quran itu agar kita terpandu. Ini contohnya. Kedokteran di zaman Nabi sangat sederhana. Rasul mengatakan misalnya, "Tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa." Berobatlah kata Rasulullah. Allah tidak akan mengirimkan satu penyakit kecuali ada obat. Ini satu prinsip. Kata Rasulullah, Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali ada obat. Berarti mau ada virus apapun, penyakit apapun bagi seorang muslim itu nggak ada putus asa. Karena pasti sudah ada obatnya, belum nemu aja. Di zaman Rasulullah, kedokteran yang ada dan digunakan oleh Rasul kebetulan adalah hal-hal seperti ini. Habatus Sauda ini bukan pengobatan juga, ini kan untuk imun tubuh kan. Habatus Sauda sampai hari ini digunakan bermanfaat Habatus Sauda, tapi bukan satu-satunya. Jadi contoh-contoh kesehatan, kedokteran, pengobatan di zaman Nabi itu bukan pembatasan, tapi referensi untuk pengembangan. Beda loh. Ketika kita mengambil contoh ini sebagai limitasi, ini loh yang Rasul, selainan non-Rasul itu bahaya. Tapi kita memahami ini adalah contoh Rasul yang mari kita kembangkan. Barangkali dari Habatus Sauda ini kita bisa mengekstrak dan juga membuat pola dalam ilmu kimia zat-zat yang lain yang kita pahami dari Habatus Sauda. Barangkali dari madu ini, kalau madu udah jelas ya semuanya mengakui. Hijamah tidak semuanya mengakui. Nah, ada orang yang sikapnya ekstrim, ada yang orang yang nolak hijamah,
Ada orang yang ekstrim hanya hijama saja. Saya termasuk praktisi, suka menggunakan hijama, bekam, dan saya juga bisa ngebekam juga. Saya bisa ngebekam juga, punya sertifikatnya. Tapi saya memandangnya dengan sangat proporsional bahwa hijama adalah salah satu pengobatan yang digunakan di zaman Nabi, tapi bukan satu-satunya. Karena Rasulullah mengatakan berobatlah, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Ini contoh berobat yang ada di zaman Rasul, tapi bukan pembatasan. Ini adalah referensi untuk dikembangkan. Sama seperti Rasulullah pakai sorban, pakai jubah, pakai pakaian. Hari ini ketika dingin kayak gitu nggak bisa di Eropa pakai pakaian sorban gitu. Pakai jaket, pakai wool, jaketnya itu pakai scarf, pakai sarung tangan kulit. Yang Rasulullah nggak pakai sarung tangan kulit. Kalau di Pekanbaru di sini ya nggak bisa pakai kayak gitu. Pakai gamisnya, pakai bajunya beda. Pakai jas ke sini susah nih, keringetan di sini. Kopeh Rasulullah nggak pernah pakai kopeh haji ini kan? Nggak pakai pakaian songkok Melayu juga. Tapi itu dikembangkan sesuai dengan style setiap daerah. Lalu transformasinya, kedokteran umat Islam itu Rasulullah tidak mengajarkan ilmu kedokterannya. Rasulullah hanya menggunakan kedokteran yang ada di zamannya. Itu pun bukan karya Rasulullah, itu ada karya Cina, ada kedokteran India, kedokteran di peradaban lain diadopsi oleh sang Nabi agar Islam berkembang. Maka umat Islam itu terbuka dengan peradaban lain. Jadi 4 karakteristik kedokteran umat Islam. Terbuka dengan peradaban lain. Jadi kalau misalnya ada cara yang terbaik dalam kedokteran, Rasulullah pernah nanya, ini adalah sahabat yang sakit, coba panggilkan dokter. Ada 2 orang yang Rasulullah coba di antara 2 orang itu kita pilih mana yang lebih baik. Sahabat nanya, afid tibbi apakah ada perbandingan dalam kedokteran? Iya. Untuk nyari dokter kita perlu mencari dokter yang terbaik kata Rasul. Dokter yang ecek-ecek nggak diterima oleh Rasul. Yang diterima adalah dokter yang the best. Kalau Rasulullah hari ini ada, kalau ada sahabat yang sakit, Rasulullah akan menyarankan dia datang ke spesialis, bukan ke jurnalis. Itu cara Rasulullah. Hari ini ada orang yang nggak peduli dengan hal kayak gitu. Yang kedua, amanah ilmiah umat Islam ketika mempelajari kedokteran, sumbernya disebutkan. Kita tidak malu-malu dan kita tidak alergi belajar ke orang lain, sebutkan karena belajar ke siapapun boleh kata Rasulullah. Al-hikmatu dolatul. Hikmah adalah milik umat Islam. Yang ketiga, kritis terhadap karya asing. Bedanya, umat Islam tidak menerima semua ilmu pengetahuan mentah-mentah. Dan pengetahuan yang kita dapat itu dikritisi, difilter. Seperti di zaman Daulah Abbasiyah ketika umat Islam itu menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, mereka tidak menelan mentah-mentah, tapi diterjemahkan, dikritisi, lalu juga dirombak. Ada sebuah buku karangan Galenus tentang aliran darah dikritisi habis-habisan oleh Ibnu Nafis, sehingga Ibnu Nafis lah yang menjadi bapak ilmu peredaran darah dan ilmu bedah mungkin. Kenal semua mungkin Ibnu Nafis. Nah itu contoh bahwa mereka itu kritis, tapi juga mereka juga terbuka dengan kontribusi dokter asing. Ini contoh beberapa dokter yang bukan Islam. Ada Kostol bin Luqo, ini Kristen. Ada Abu Nasr al-Masih, Kristen. Habatullah bin Jami al-Yahudi. Kalau kasih nama ini jangan pakai nama Habatullah bin Jami, kan orang Yahudi. Ini dapat peran dalam umat Islam. Saking terbukanya toleran umat Islam. Ada Jibril bin Yakhtishu. Ini orang-orang non-muslim semuanya. Yang Bapak Ibu coba lihat di buku ini bagus sekali. Salah satu buku terbitan National Geographic yang diterbitkan bukan oleh umat Islam. Ini lembaga barat kan, National Geographic ini. Tentang 1001. 1001 Invention. The Enduring Legacy of Muslim Civilization. Salah satunya adalah tentang kedokteran. Tentang ilmu optik nih. Ilmu optik yang dikembangkan oleh Al-Isa Al-Kahal. Kita sebutnya alkohol kan. Al-Kahal. Lalu juga Al-Qumroh. Ini ahli optik juga. Ibnu Haytham itu disebutnya Al-Hazir. Ibnu Haytham itulah yang hari ini kita dapat karyanya yang namanya kamera. Al-Qumroh ini adalah kotak hitam untuk menangkap cahaya di zaman Ibnu Haytham yang menjadi cikal bakal kamera. Kita nggak tahu kamera itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Jadi Al-Qumroh ini. Ar-Razi belum punya komputer, dia baru bisa mengetik tulisan, bisa nulis tulisan buku 20 jilid. Iberkontinen bahasa Inggris, bahasa Latin. 20 jilid tentang kedokteran Ar-Razi. Jadi bukan 1-2 eksemplar, 20 jilid ditulis tangan. Ini di tahun 1345 mengisi 1/9 isi perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Karangan Ar-Razi. Ibnu Nafis mengkoreksi teori aliran darah Aleus Galenus. Beliau punya buku 80 volume. 80 volume ini tidak ada di Rumah Sakit Dompet Duafa dan Rumah Sakit Fakultas Kedokteran di Indonesia. Adanya di barat. 80 jilid. 80 jilid kedokteran. Dokter-dokter Indonesia belum bisa menyaingi. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah canggih hari ini. Padahal zaman dulu
si usaha dokter muslim itu jauh melampaui usaha kita hari ini. Walaupun kita merasa paling canggih. Ibnu Sina, ini the bestnya Ibnu Sina itu disebutnya the Prince of Physician, pangerannya kedokteran. Ada film, saya rekomendasikan nonton film judul The Physician. Seorang pemuda Inggris keliling dunia untuk bertemu dengan Ibnu Sina untuk belajar. Jadi orang-orang zaman dulu terkenal, siapapun yang belajar kedokteran berangkatlah ke Ibnu Sina di Isfahan di Iran. Punya bukunya Al-Qanun dan berpengaruh 6 abad bagi peradaban Eropa. Buku Qanun Fiktif. Saya pernah berpikir ya, kenapa Ibnu Sina tidak menulis buku judulnya Qanun Fiktif al-Islami, aturan kedokteran Islam? Kenapa nggak kayak gitu? Karena mereka sudah paham bahwa kedokteran itulah yang Islam. Nggak perlu dikasih kedokteran Islam. Hari ini, kenapa ada orang bikin kedokteran Islami inferiority complex dengan kedokteran kontemporer? Muslim itu nggak usah pakai kedokteran Islami. Bapak Ibu pakai baju putih di rumah sakit modern dengan laser, dengan vaksin, dengan obat kimia semuanya, termasuk dengan herbal, itu semuanya kedokteran Islam. Tidak usah pakai Islam. Jadi jangan ada dikotomi yang mengkerdilkan kedokteran Islami seakan-akan herbal, di luar herbal inilah yang modern. Semuanya selama menyehatkan itu adalah kedokteran Islam. Makanya Ibnu Sina menulis bukunya Qanun Fiktif, undang-undang kedokteran, bukan undang-undang kedokteran Islam. Abdul Qasim Az-Zahrawi punya buku judulnya At-Tasrif liman ajiza anit taklif, ensiklopedia ilmu bedah 30 jilid. Az-Zahrawi ini sampai hari ini kata para peneliti, dari 200 alat bedah kontemporer hari ini, guntingnya, pisaunya, untuk nyongkel semuanya, masih banyak sekali alat bedah yang belum dimodifikasi karena masih terpakai, masih relevan. Dari 200 alat bedah itu 70% masih dipakai sampai detik ini. Di dalam ada dokter bedah? Mungkin ada yang ikut ya dokter bedah. Ini Az-Zahrawi 30 jilid bukunya. 30, dan satu jilid satu jilid tebal ya, bukan buku komik kecil. Diterjemahkan oleh Gerardo dari Italia. Menjadi panduan ilmu bedah Eropa hingga abad 16. Az-Zahrawi. Ini warisan-warisannya perlu kita ketahui agar kita semangat. Nah sekarang kita lihat warisan umat Islam dalam rumah sakit. Rasul mengatakan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza dakhaltum 'alal marid," kalau kamu ketemu dengan orang yang sakit, "fanaffisu lahul adab," maka bisikan kalimat yang baik. Fa inna dzalika la yuradu syai'an wa huwa yuqibu bi nafsil marid. Karena nggak rugi apa-apa kamu ngasih motivasi yang baik, dan juga itu akan baik akan menyenangkan jiwa orang-orang yang sakit. Rasulullah ngasih nasihat, tapi jangan kita lihat isi nasihat tekstualnya. Oh berarti kalau ketemu yang sakit kita ngobrol yang baik, bukan itu. Rasulullah sedang mengajarkan satu filosofi. Dengan yang sakit itu bukan soal fisik, tapi ada masalah mental. Nah, 14 abad yang lalu Rasulullah menyuruh agar kita mengkombinasikan, mengawinkan ilmu kedokteran yang fisiologis dengan ilmu psikologi. Yang hari ini baru kepikiran oleh dokter-dokter kontemporer abad 20 abad 21. Penting sekali pendekatan sekarang, pendekatan fisioterapi, psikoterapi, pendekatan psikologinya, pendekatan konselingnya, bukan hanya obat kimia aja. Sekarang baru kita mikir, saking kita udah buntunya dengan sains kontemporer, 14 abad yang lalu Rasulullah menyisipkan pesan dalam hadis sederhana. Jadi cara memahami hadis itu bukan teksnya, bukan berarti kalau harus bisikan kalimat yang indah, bukan itu. Tapi Rasul menyuruh coba combine antara ilmu kedokteran itu dengan psikologi. Nah, yang lain yang kesehatan Rasul mengatakan innal jasadi ka'alaika haq. Fisik kamu memiliki hak. Rumah sakit pertama ada di zaman Walid bin Abdul Malik. 705 Masehi 87 Hijriah, berarti 77 tahun setelah Rasulullah wafat. Belum satu abad. Ini rumah sakit pertama 9 abad sebelum rumah sakit pertama di Paris. Selisihnya. Di Eropa belum ada rumah sakit. Lalu ada rumah sakit statis di Baghdad, di Damaskus, di Cordoba. Di Cordoba, di Spanyol itu Pak. Sekarang sudah nggak ada ya sisanya. Tapi yang tersisa hanya nama-nama. Di Spanyol itu di satu kota Cordoba, nggak terlalu gede Pak. Dengan Pekanbaru jauh, lebih gede Pekanbaru. Jalannya gede-gede. Saya kira lebih gede Bandung jalannya. Ternyata Bandung jadi kayak jalan tikus. Jalan Pekanbaru. Di Cordoba kota yang kecil itu punya 50 rumah sakit. Sekarang kota di Indonesia ada yang punya 50 rumah sakit? Di sini 45. Masih kalah dengan Cordoba. Bandung nggak sampai 50. Berarti Pak kadang-kadang ya kontribusi umat Islam tentang kesehatan itu jauh melampaui usaha kita hari ini. Walaupun umat Islam mayoritas dan juga kita punya uang yang banyak. Punya 50 rumah sakit di zaman Cordoba. Lalu juga ada universitas itu berkoneksi dengan rumah sakit, punya 100.000 buku
rumah sakit Gunung Turun punya kebun obat. Ada rumah sakit spesialis zaman dulu, sudah ada spesialis mata, otak, kulit. Dan juga yang hari ini nggak ada, zaman dulu ada rumah sakit mobile. Hari ini rumah sakit mobile itu ambulans sama helikopter. Dulu ada rumah sakit yang diangkut oleh 40 unta dengan tim dokter, perawat, dan suster. Tapi susternya asli, nggak ngeset. Dengan susternya datang gitu kan. 40 unta, satu unta bawa satu kotak gede, situ ada pengobatannya, ada dokter-dokternya, berangkat untuk apa? Hanya untuk mengobati orang-orang yang di jalan kalau ketahuan sakit. Saking perhatiannya dengan manusia. Nah, itu spirit. Jadi kalau hari ini ada orang yang sampai ke pelosok, ke hutan, bikin rumah sakit, itu adalah spirit Islam. Jangan sampai itu dipakai oleh spirit misionaris yang mengajarkan agama mereka. Nah, nggak usah kita larang juga, biar aja mereka akan berkontribusi. Tapi kita menyaingi. Kita memiliki energi yang lebih besar lagi. Problematika kedokteran hari ini adalah ini 5 tentang sains, value, ekonomi, sosial, dan politika. Sains, apapun dalam Islam mungkin, karena kata Rasulullah, Allah tidak mengirimkan penyakit kecuali dengan obat. Maka penyakit apapun yang Allah kasih, Allah tantang, bagi seorang Muslim itu pasti ada obat. Maka limitasi seorang dokter Muslim itu nggak ada batas. Apapun bisa kita cari. Yang pernah berjasa. Yang kedua, value. Nah, value inilah sekarang Bapak Ibu yang jadi pertarungan. Karena dalam bidang apapun, tanpa terkecuali kedokteran, juga ada pertarungan value. Ada value-value nilai kebaikan, Hippocrates oath ya. Jadi sumpah dokter yang sudah diucapkan itu mulia semuanya. Tapi di semua bidang itu ada orang-orang yang ingin menitipkan value-value rusaknya, dan merusak ilmu kedokteran, merusak praktek kedokteran dengan mafia-mafia. Dan itu yang perlu kita lawan. Yang perlu dilawan dokter Muslim. Kalau dokter Muslim tidak memiliki value keislaman, value Al-Quran, maka akan masuk ke sini. Kedokteran menjadi needs, menjadi ekonomi. Ya, saya tidak ingin masuk ke tema konspirasi, vaksin, macam-macam, enggak. Tapi Bapak Ibu pasti paham tentang ada gerakan ekonomi yang dahsyat masuk ke dunia kedokteran. Yang akan melawannya itu bukan saya, pemateri dari masjid, dari kafe, dari seminar-seminar. Yang akan melawannya, fight, itu adalah dokter di dalam rumah sakit, para spesialis, para pakar. Yang akan mengatakan, enggak, saya menolak obat ini, walaupun dealnya diberikan berapa miliar, saya akan menggunakan yang ini karena ini yang lebih relevan, ini lebih pakai. Yang ini kualitasnya 70%, yang ini efisiennya 50%. Tapi karena Anda ngasih, saya nolak. Yang akan bisa mengatakan itu hanya dokter rumah sakit yang berintegritas. Dan mohon maaf, tidak semuanya gitu. Tidak semuanya di dunia kayak gitu. Sepakat? Nah, itu yang bisa melakukannya hanya dokter-dokter berintegritas. Jadi dari masalah ekonomi ini akan menciptakan social problem of civilization. Kenapa? Karena nilai-nilai agung kedokteran itu dibajak oleh orang-orang yang tidak memiliki visi Al-Quran. Nah, apalagi ketika masuk masalah ini, masalah politik, power and interest, monopoli obat, rumah sakit, kebijakan rumah sakit. Ini yang perlu dibangun oleh umat Islam. Contoh-contohnya ini 3 contoh tentang aborsi, misalnya aborsi. Yang mengaborsi itu kan dokter, bukan orang lain, bukan penjahat, bukan preman. Dokter yang ketika awal kuliahnya itu bertujuan mulia. Ketika dia membuat proyek besar seperti ini kan butuh value Islam. Kapan Islam membolehkan aborsi, kapan nggak boleh? Ada fikih. Dalam fikih kontemporer yang diterbitkan oleh majalah Kuwait, ada serial judulnya Majmu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaiti, ensiklopedia kedokteran kontemporer Kuwait. Ini dibahas dengan sangat rinci sekali kedokteran. Jadi jangan nanya ke Ustaz di Mesir, Ustaz, aborsi boleh atau enggak? Ustaz nggak akan tahu. Itu ada sebuah konsideran yang sangat detail, kalau kondisi A gimana, kondisi B gimana kalau perempuan diperkosa lalu hamil dan anaknya itu akan menyebabkan gangguan psikologi bagi ibunya, sejauh mana tingkat psikologi ibunya, itu perlu banyak disiplin ilmu yang masuk ke situ untuk mengeluarkan satu fatwa tentang aborsi. Terus sex change surgery, yang melakukan ini dokter, bukan orang lain, bukan penjahat, tapi dokter baik-baik. Tapi kok bisa? Ini masalah value, ini uang. Ada uang, ada value, ada bisnis besar. Punya uang pengen kaya cepat, ya, pergi ke Thailand kan, ke rumah sakit. Bukan hanya di Thailand, sebetulnya di mana-mana ada. Sex change surgery, ganti kelamin, organ transplant. Transplantasi organ, oke, bisa, banyak dilakukan, donor ginjal. Tapi gimana ketika organ transplant itu masuk ekonomi ke situ? Gimana coba? Gimana kalau misal organ transplant itu menjadi jual beli organ dan juga jadi komersil? Nah, secara kasat mata paper beres semua, tapi di belakang bayangkan
bagaimana akan terjadi intimidasi ekonomi yang baru melalui dunia kedokteran. Yang mengawalnya Bapak Ibu sekali lagi bukan saya, yang mengawalnya adalah Bapak Ibu semua yang membawa Dede Al-Quran dan masuk ke dunia kedokteran. Bayangkan satu ginjal itu ketika misalnya harus dibeli 1 miliar, ada yang di 200 juta sampai 1 miliar itu. Gimana kalau itu menjadi komoditi baru yang legal, resmi atau lumrah yang dilancarkan oleh para dokter, oleh dokter semua. Itu. Kata Tareq Ramadan katanya hati-hati para ustadz, para jangan ngasih fatwa membolehkan hal itu. Karena ekonomi akan masuk ke situ. Motif ekonomi akan masuk ke situ sehingga menjadi penindasan baru. Bagi orang-orang miskin ingin selesai solusinya udah jual organ. Dan human trafficking sudah masuk ke sini. Dengan cara kasar itu human trafficking di sini kan, jual organ. Tapi juga cara halusnya sedang dicari terus. Dan Bapak Ibu yang menjadi garda terakhir dalam. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya saya ingin mengatakan ketika kita itu memahami nilai Islam, bawalah nilai Al-Qur'an Sunnah itu ke bidang kedokteran. Nilai Al-Quran Sunnah itu tidak hanya dibawa di rumah, tidak hanya dibawa di pengajian, di masjid, di majelis taklim, saat tarawih, saat tadarusan. Nilai Al-Quran tentang kejujuran, akhlak, nilai Al-Quran tentang transparansi, tentang keikhlasan dibawa ketika kita mengobati pasien ke rumah sakit. Nah, kita harus juga terbuka dengan nilai-nilai baik yang beririsan dengan umat Islam. Ini kan kita tadi udah memahami nilai Islamnya tuh, tentang rumah sakit yang bagus, terbuka dengan pemikiran. Umat Islam menerapkannya. Ambillah dalam sejarah kedokteran Islam yang baik-baiknya, tapi juga ambil dari kedokteran orang lain yang baik-baiknya. Karena semua yang baik beririsan dengan Islam itulah kedokteran Islam. Contoh misalnya di Perancis, saya tinggal di sana 4 tahun. Kalau ini masalah etika sedikit, etika kecil aja. Kalau misalnya pasien dipanggil, dia nggak pakai asisten. Dokter buka pintu, dokter manggil pasiennya. Bagian mana silakan. Dipanggil, pasiennya sudah duduk, dokter nutup pintu lagi. Itu luar biasa menurut saya. Itu diajarkan di semua kedokteran Prancis dan juga dokter semuanya standar kayak gitu. Jadi nggak diam di tempat gitu kan, apa gitu kan. Nah, yang nggak ngebos. Itu masalah akhlak Pak, dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Harusnya kita kan ingin termotivasi ya, karena kayak gitu. Soal kegratisan ya, rumah sakit kalau di Prancis itu total gratis rumah sakit untuk keluarga Prancis. Sebagai asing mungkin ada subsidi. Nah itulah visi kedokteran Islam, Jadi jangan menganggap seorang menteri kesehatan yang yang sukses kalau dia belum menerapkan kesehatan gratis, dan itu bukan mencontoh gratis, itu mencontoh Al-Quran, mencontoh umat Islam, mencontoh sejarah pada kesehatan. Apalagi ya pengalamannya misalnya perhatian dengan orang-orang tua pensiunan itu kan dia habis-habisan dibantu, terutama di Eropa ya. Kan di Eropa itu mereka memiliki sistem yang namanya welfare state. Welfare itu sebuah sistem sosial di mana semua kebutuhan masyarakat yang vitalnya itu dikelola oleh negara, dari mulai housing, pendidikan, termasuk kesehatan. Dengan welfare state itu. Tapi beban pajak besar. Nah itu sebetulnya sistem yang sangat Islami. Yang saya dengar, sistem welfare state itu dikembangkan oleh Otto von Bismarck, orang Jerman, dan itu terinspirasi oleh zaman Napoleon dan terinspirasi oleh mazhab Imam Malik di Maroko. Jadi sebetulnya ketika umat Islam itu mempelajari Quran Sunnah diterapkan menjadi sistem sosial, itu menjadi perkembangan yang dahsyat dalam inovasi-inovasi kesehatan dan sosial. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ingin menciptakan sebuah lompatan yang dahsyat, caranya jangan sama dengan orang lain. Dokter seluruh dunia hari ini belajar ke Oxford, ke Cambridge, ke Yale, ke Harvard, kemana-mana untuk menjadi dokter standar. Itu bukan jalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menciptakan sebuah lompatan yang dahsyat, cara belajarnya harus berbeda. Cara belajar Bapak Ibu ada 2 qira'atain. Qira'ah pertama adalah sains. Inilah yang dipelajari di kampus-kampus negeri kita, kampus-kampus swasta kita, kedokteran, FK. Yang kedua, Bapak Ibu menyelami lagi nilai-nilai Quran dan Sunnah dalam bidang kesehatan. Yang bisa sensitif dengan ayat-ayat kesehatan, psikologi, ataupun fisik, itu hanya Bapak Ibu. Saya bisa bahasa Arab dan mengerti Al-Quran terjemahnya. Tapi ketika saya membaca ayat yang berhubungan dengan kesehatan, nggak akan notice, lewat aja. Begitu Bapak Ibu membaca, wah ini akan kepakai dalam kedokteran, akan saya teliti. Jadi 1-2 ayat itu Bapak Ibu dengan otak seorang dokter akan menciptakan penemuan yang dahsyat. Beda, otak seorang arsitek ketika membaca surat tentang An-Nahl lebah, dahsyat akan menciptakan sebuah konsep baru dalam laba-laba. Tapi sayangnya konsep laba-laba dikembangkan oleh Peter Parker kan. Oleh Spider-Man kan konsep laba-laba itu. Spider-Man. Jadi setiap otak saintis baca Al-Quran beda maknanya. Beda.
Beda juga dengan dengan pikirannya, mindsetnya seorang ahli tafsir jurusan syariah, beda juga. Mereka itu generalis, tahu bahasa Arabnya, tahu diksinya, menafsirkan menurut sahabat, bla bla bla. Tapi beda dengan cara pikir seorang dokter kepala rumah sakit sih. Rumah sakit aja, bagaimana manajemen rumah sakit, Bapak Ibu? Ambillah semua contoh yang ada di Jerman, di Amerika bukan contoh, di Prancis itu contoh. Rumah sakit Prancis itu contoh, dan rumah sakit Turki. Itu Turki Erdogan itu sebelum pandemi, kata orang Allah memberikan seperti insting firasat bagi Erdogan. Sebelum pandemi dia bangun puluhan rumah sakit baru sebelum pandemi. Nggak tahu kenapa, bikin aja rumah sakit puluhan itu. Setelah pandemi support ya. Nah itu kan contohnya. Contoh bahwa ketika orang itu punya nilai-nilai Al-Quran, dalam berpolitik pun dia punya kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan tantangan yang akan Allah berikan. Itu di luar saya kayak yang namanya firasat. Jadi Bapak Ibu ketika sekarang di kepala rumah sakit, Bapak Ibu membaca bagaimana nilai-nilai Al-Quran berbicara tentang service excellent, itu dahsyat sekali. Maka sekarang Bapak Ibu tanggung jawab kita hanya dua, kira ini membaca Islamic value system tentang kesehatan, tentang lembut dengan pasien, dan juga kebersihan rumah sakit. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Maka rumah sakit Dompet Duafa, rumah sakit Islam harus the best dalam soal cleanliness, kebersihan. Soal beauty. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan. Rasul mengatakan Allah itu innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah menyukai nikmatnya itu diperlihatkan oleh hamba. Kalau Anda dapat nikmat dari Allah, perlihatkan nikmatnya, jangan sok melarat, sok zuhud gitu kan. Kalau ada orang miskin juga pas-pasan melarat, itu bukan zuhud, itu realistisnya. Jadi orang itu harus menunjukkan nikmat, kebersihan, keindahan, bangunan yang megah bagus, itu enggak apa-apa. Kata siapa pemborosan enggak apa-apa. Selama itu membuat enak, nyaman kan. Rumah sakit masuknya enggak enak, kotor semuanya kan bikin orang juga enggak ganggu kesehatan. Ini Islamic value system visi. Rasulullah menyuruh kita kuat. Ini profil visi senang, kuat, gagah. Ini kurang lebih ini profil manusia sehat yang belum dijadikan standar rumah sakit, standar ilmu kedokteran. Rasulullah SAW ini, jadi bahu kekal, dada bidang, atletis ini bukan profil Bruce Lee dan Deddy Corbuzier ini. Ini profil Nabi kita yang perutnya itu six pack. Buat proyek rumah sakit, pasien itu harus six pack semua nanti. Ini contoh Rasulullah ya, bukan kata saya, contoh Rasulullah. Foto Rasulullah itu katanya seperti daun-daun yang bergelombang, six pack bukan single pack. Lalu life balance, Islam mengajarkan tentang keseimbangan hidup. Nanti saya share ya PowerPoint-nya, ini terlalu detail. Yang jelas Bapak Ibu, ketika kita tahu tentang nilai-nilai ini, dampak bangkai, Rasulullah melarang kita untuk memakan bangkai. Baru ketahuan dilarang bangkai itu di Eropa, baru ketahuan beberapa abad terakhir. Rasulullah zaman dulu udah melarang bangkai, karena bangkai itu umumnya jadi dimakan oleh orang lain. Udah mati, bangkai bukan bangkai busuk ya, binatang udah mati, disembelihnya tidak dengan nama Allah gitu kan. 3 jam kemudian itu bangkainya nggak boleh dimakan. Secara fisiologi kan nggak terlalu ngaruh, tapi apa? Itu pasti ada nilai. Kenapa binatang yang disembelih dengan nama Allah dia bisa berbeda? Ada kawan saya orang Prancis, di Prancis asli gitu. Dia punya perusahaan sapi. Omsetnya gede gitu kan. Terus karena di komunitasnya itu banyak muslim, maka dia bikin section penyembelihan dengan cara halal. Biasanya ditembak. Setelah itu disembelih dengan cara halal. Setelah disembelih dengan cara halal itu dagingnya itu lebih awet. Setelah itu diteliti, dia baca, dia masuk Islam mu'alaf. Masuk Islam. Kenapa? Karena jika diteliti ada hikmah yang agung bahwa daging yang disembelih dengan cara Islam itu darahnya keluar mengalir, sehingga darah yang ada di dagingnya itu lebih sedikit komponennya, dagingnya lebih sedikit dibanding yang ditembak. Darahnya beku di dalam, nggak keluar darahnya. Ini dia masuk Islam dan dia sebagian besar bisnis sekarang disembelih dengan cara Islami, bisnisnya berlipat ganda makin sukses. Nasional, pengusaha nasional orang Prancis mu'alaf masuk Islam gara-gara melihat proses penyembelihan. Nah ini contoh dahsyat ya bagaimana soal bangkai ya. Jadi kalau ketika Rasulullah menyebutkan satu hadis pendek, mananya nggak pendek. Nasihatnya sederhana, pendek, tapi di dalamnya ada filosofi, hanya akan dikembangkan oleh para saintis di bidangnya masing-masing. Rasulullah kasih arahan dalam bidang arsitektur yang lain-lain banyak. Prevention tentang untuk prevention itu berkehati-hatian ya.
Firro minal majzumi firaraka minal asad. Kaburlah dari wabah sebagaimana kalian kabur dari singa. Bagi orang-orang yang tidak mau pakai masker, maaf saya lagi materi orang-orang. Bagi orang yang tidak pakai masker, tidak sesuai dengan protokol kesehatan, orang-orang yang melanggar nilai Rasulullah SAW, tidak memahami visi Rasulullah. Dan mereka sayangnya sih menggunakan logika agama dan tawakal. Memang Allah Maha menyembuhkan. Kalau untuk ibadah kita cuek aja. Itu kata Rasulullah. Kalau ada wabah, ada taun, kabur dari taun ini, kabur dari wabah ini. Cara kabur adalah social distancing, hand sanitizer sesuai yang diarahkan oleh dokter-dokter. Nah ini Bapak Ibu ya, ini materi yang sangat luas. Ini hanya sebagai pengantarnya saja. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya, ini ada kajian terhadap Islam 25 sesi 50 jam. Bisa Anda akses, dan nanti insya Allah untuk diskusi tambahan, saya ada nomor kontak saya di Mas Pradita. Saya juga punya lembaga dan punya training untuk anak-anak muda, milenial, namanya Elite Circle. Jadi silakan kalau ingin bergabung, kita mengajarkan tentang banyak konsep tentang life planning untuk anak-anak muda khususnya. Jadi insya Allah dibuka online Zoom. Antonio pengen ikut ya? Pengen ikut dari tahun 2019 karena biasanya kita bikinnya di Bandung. Kita bikin di Bandung training ini untuk para pemuda agar mengerti tentang visi hidup. Tapi sekarang lewat Zoom, jadi silakan. Ini yang nextnya tanggal 27 Kamis depan sudah dibuka. Bisa bergabung di gerakan saya. Sudah 1.100 orang sekarang. Banyak dokter yang ikut. Dokter, juga para pengusaha dan juga intelektual. Jazakumullah khairan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi share ininya kameranya. Baik, alhamdulillah banyak yang bisa kita pelajari dari yang disampaikan oleh Ustaz Elfandi ya. Jadi menarik kalau di Fakultas Kedokteran dulu waktu belajar mengenai kedokteran Islam, waktu itu saya FK-nya di UIN Syarif Hidayatullah, Ustaz. Di UIN Syarif Hidayatullah waktu itu memang ada materi yang disebut maqasid syariah, itu diajarkan maqasid syariah. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti tadi ya, aborsi ya, itu juga ditinjau dari berbagai aspek sehingga dokter menjadi lebih wise dalam memutuskan sesuatu gitu. Jadi nah tadi disampaikan juga oleh Ustaz Elfandi bahwa tidak bisa aborsi itu tidak boleh gitu. Ada kasus-kasus yang memang jika ditinjau oleh maqasid syariah maka itu diperbolehkan dalam Islam. Tinjauan lain misalnya seperti hitan untuk anak laki-laki dan anak perempuan, itu pun ada maqasid syariahnya ditinjau berbagai sisi sehingga kita bisa tahu apa keunggulan dan kekurangan dari sebuah tindakan medis. Nah itu memang saya pikir perlu dokter-dokter di seluruh dunia atau kemudian di Indonesia ini mengetahui pentingnya maqasid syariah. Ya. Saya pikir itu untuk materi yang disampaikan oleh Dr. Elfandi luar biasa. Mungkin ada yang ditanyakan, saya pikir langsung saja. Bukan Dr. Elfandi. Oh Ustadz, dokter mungkin. Amin. Amin. Baik, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja Ustadz ya. Boleh. Langsung saja ini di unmute ya, langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada kawan-kawan? Biasanya ada yang ini mengacungkan apa tangannya di Zoom biasanya ini. Oh ini ada yang chat ya, coba. Oh ada rapat, Dr. Badru siap. Baik. Kami menunggu ini Ya. hadiah dari saya untuk rumah sakitnya. Oh siap. Buku saya Sang Pemuda, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Masya Allah, siap. Siap. Ini ada yang foto? Boleh. Amin aja kalau ini. Ini buku waktu terbit itu saya udah langsung japri Ustaz Elfandi untuk apa bedah buku Ustaz ya. Iya.
Udah buku kapan di Pekanbaru? Wah, nanti- Silakan. Arrange aja, gampang. Saya di sini. Oh, sering kesini ya, insyaallah. Siap. Kita doakan yang terbaik. Baik, ada mungkin dari yang di sini, yang di ruangan, mungkin ada. Di sini saya perkenalkan dulu sekalian, Ustaz. Ini Bang Oper di sini sebagai manajer perawatan dan operasional sekaligus. Kemudian di sini ada Dr. Aulia. Dr. Aulia ini manajer pelayanan medis. Ya, bisa lihat dari wajahnya masih muda-muda ya. Bang Oper juga masih muda, Bang. Milenial. Nah, ini teman-teman yang bantu di manajemen dan dokter-dokter itu ada di bawah. Di sini ada Dr. Triswahanda yang dari rumah sakit lain. Beberapa bergabung, perawat-perawat ya dari masing-masing unit, dari IGD, dari IGD ada pertanyaan mungkin dari IGD. Di sini ada koordinatornya perawat Yoda ya, saya lihat ada di sini. Belum, kalau ada langsung saja ya. Di sini juga dari setiap bagian unit rawat inap ya. Cita-cita saya sebenarnya waktu pertama kali bertemu Ustaz Elfandi, waktu itu saya ingat Kang, siap Kang Elfandi ini sebelum saya berangkat di bulan November waktu itu Ustaz. Kang, jadi waktu itu sengaja ikut Elite Circle. Sebenarnya Elite Circle ada di sini kan, tapi Elite Circle itu adalah grup WhatsApp yang saya buat, itu adalah uang kepercayaan saya, gitu. Dan itu salah satunya terinspirasi bahwa apa yang dulu pernah disampaikan oleh Kang Elfandi, bahwa sebuah organisasi itu digerakkan oleh hanya segelintir orang yang memang punya visi dan saling mempercayai dan saling backup ya, dan juga bisa kita berikan kepercayaan penuh untuk mengelola suatu organisasi. Nah, hanya sesimpel itu saya belajar dari Kang Elfandi dan itu saya terapkan. Ketika saya datang ke rumah sakit ini bornya, Kang, bor itu bed occupancy rate, keterisian bed rumah sakit ini 10%. Jadi rumah sakit ini seperti tidak ada pasien. Gitu. Kemudian saya coba belajar bagaimana membentuk tim. Karena bagaimanapun rumah sakit harus dibentuk dari manajemen yang baik gitu, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu saya banyak belajar, salah satunya dari Kang Elfandi lah untuk membentuk tim ya. Hanya ucapan kalimat-kalimat itu untuk membentuk Elite Circle yang benar-benar saya percaya, itu saya membentuknya 6 bulan. 6 bulan untuk menemukan orang-orang yang benar-benar menurut saya inilah core tim saya. Gitu. Core tim saya yang bisa saya amanahkan begitu saya sakit, rumah sakit itu udah autopilot gitu. Dan bisa melakukan semuanya. Nah, terima kasih inspirasinya. Grup WA itu isinya manajer-manajer saya nih, Elite Circle juga namanya. Ya. Iya. Elite Circle juga. Jadi itu pun yang saya lakukan waktu saya jadi direktur di layanan kesehatan cuma-cuma di Dompet Duafa Jawa Barat, Kang. Namanya Elite Circle juga. Nanti kita integrasikan kita barang nanti. Siap, mungkin bisa bikin batch yang di Pekanbaru, kan? Karena bakal jadi orang Pekanbaru, jadi saya wajib kalau, ada ini. Kalau kedokteran itu, kalau untuk intelektual itu ini level 2. Level 2 kalau ini level 1 ini untuk anak-anak muda, mahasiswa yang sedang mencari jati diri, mantap. Oke, Sayanya udah lewat ini ya kawan-kawan. Mantap-mantap semua nih langkahnya. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita memahami sains berbasis tahu. Ini 12 sesi ya. Kalau saya datang ke sini itu butuh 2 pekan, jadi 2 kali weekend nih. 2 kali weekend dipadatkan. Kecuali kalau lewat Zoom. Kalau lewat Zoom bisa juga. Ini 12 sesi ini, satu sesinya kan 2 jam ya. 1 jam setengah diskusi materi, setengah jam diskusi. Ini insya Allah akan menguatkan pola pikir. Karena yang tadi dibilang itu saya kurang sepakat soal konsep syariah dalam kedokteran. Karena jadi itu masih split. Ini kedokteran ini sayang kontemporer. Nanti apa perspektif konsep syariah? Itu bukan kayak gitu. Cara memahami itu kedokteran itu udah integratif dengan Quran. Jadi tidak ada kalau sekarang yang sekarang digunakan, tapi itu bukan kesalahan kampus UIN, bukan. Itu di seluruh dunia sekarang cara belajar kedokteran, matematika, fisika, ini sains rasional, tambahkan Islam dikit. Nah, gitu caranya itu.
Gimana sih perspektif Islam? Jadi seperti perspektif alternatif. Ketika saya ngajar di Unpad, si Fakultas Kedokteran bilang ini mata kuliah metodologi untuk pasca sarjana dan materi ini kedokteran alternatif sifatnya. Nanti selain materi saya, nanti ada materi dari pemateri lain orang Buddha atau apa, kedokteran Cina atau apa. Jadi sifatnya itu komplementer, bukan itu. Islam itu sebagai landasan filosofinya. Jadi ketika seorang dokter mengembangkan itu, dia tidak usah ngasih nama Islam, dia bagaimana perspektif Quran Sunnahnya itu mendrive dia untuk membuat penemuan-penemuan canggih dalam kedokteran. Dia nggak usah ngomong dalil ketika ngomong soal aborsi, ya atau enggak, soal kasus apapun, sudah dengan perspektif Quran. Nah itu yang namanya prosesnya berganti di Quran Sunnah. Kalau yang kayak tadi itu sekuler tapi ya kompromi dikit lah sama pakai syariat dalam kasus tertentu. Nah ini yang ingin saya dobrak. Ini bukan proyek saya ngomong, ini proyek seorang ulama besar dari Palestina dulu namanya Ismail Farouki yang membuat konsep namanya Islamisasi sains. Tapi saya tidak menggunakan istilah itu. Saya menggunakan istilah visi global Islam. Jadi sains dalam bidang apapun sekarang sedang mengalami krisis akut, bidang manapun, krisis akut namanya sekularisme. Jadi ingin mempelajari, ingin mengembangkan pengetahuan, ya udah pengetahuan dikembangkan tanpa nilai. Nilai benar atau salah itu menurut kita. Dan menurut kita artinya menurut ekonomi. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu perlu menjadi sebuah landasan berpikir. Nah inilah yang saya jelaskan dalam level 2 Aristotle itu. Dari mulai peran seorang pakar, bagaimana Al-Quran memberikan motivasi pengetahuan, bagaimana visi tauhid mempengaruhi peradaban, bagaimana peta memahami Quran, Sunnah, bagaimana study case, ini diskusi bikin makalah, bagaimana study case dalam berbagai bidang itu untuk mengintegrasikan Quran Sunnah, memahami Islamic value system, sejarah umat manusia dalam perspektif Islam, lalu juga dimensi manusia yang belum tereksplorasi, cara menciptakan ideologi baru, dan juga pada akhirnya bagaimana kita menawarkan perspektif baru dalam kedokteran. Jadi bukan menambah ilmu 1-2 poin, tapi perspektif yang revolusioner dalam kedokteran. Karena saya bilang tadi, kalau ingin mendapatkan hasil yang dahsyat, caranya nggak boleh sama dengan orang. Caranya harus mendapatkan sumber lebih. Dan sumber kita itu bukan sekadar buku tambahan, jurnal tambahan. Sumber kita Quran Sunnah yang menjadi panduan kedokteran, bukan hanya panduan sholat, ngaji dan zakat. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, karena memang agenda kita itu sebenarnya tidak lebih seharusnya dari 1 jam. Saya pikir ini nanti akan kita upload ya. Silakan. Mungkin ini ada live juga di audiensnya Kang Elfandi ya. Jadi nanti bisa disaksikan di YouTube-nya Rumah Sakit Lancang Kuning yang akan kita share ya setelah acara. Baik, terima kasih Kang Elfandi atas bukunya ini. Silakan, ini di toko buku udah banyak ya, Seth? Nah, ini sudah banyak. Dan kalau mengikuti beliau sejak tahun 2019 memang banyak konsep, kemudian banyak gagasan yang bisa kita ambil ya dan kita implementasikan dimanapun ya, tidak hanya di rumah sakit. Saya pikir bisa di segala aspek ya, karena itu tadi ya, ternyata konsep yang saya pelajari berarti itu masih seperti mengambil kemudian memasukkan dalam sistem kesehatan ya, padahal kedokteran sendiri adalah Islam itu sendiri begitu. Jadi ini sangat menarik. Mungkin ini kalau ada dokter-dokter yang ikut hadir ya, apa yang kita pelajari di Sobota ya, apa yang kita pelajari di buku-buku kedokteran, yaitu adalah Islam itu sendiri berarti di dalamnya. Jadi tidak terlepas dari agama yang kita pelajari sampai saat ini. Baik, ada sedikit kenang-kenangan Kang Elfandi dari Rumah Sakit Lancang Kuning. Tidak banyak, ada? Tidak? Ya. Ya. Silakan. Ini gimana nih? Biar nampak juga di biar ada logonya kan. Sedikit ini ada oleh-oleh. Tapi nanti kan jadi oleh-oleh lagi ini karena jadi orang Pekanbaru. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau saya ada di beliau, nanti kalau misalnya saya bikin acara diundang.
Ya, ini kalau memang jadi orang Pekanbaru berarti beliau akan menjadi guru kita. Kalau di sini seperti Ustadz Abdul Somad disebutnya Tuan Guru. Nah, ini adalah Tuan Guru berikutnya ya. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad itu biasa dipanggil Tuan Guru Abdul Somad. Beliau juga bagian dari Korps Dai Dompet Duafa sebagai pembimbingnya, dai-dainya Dompet Duafa Riau ya. Dan kalau ada Ustadz Elfandi ini bertambah ini kayaknya dai Cordova ini di Riau. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ustadz Elfandi beserta keluarga dan juga teman-teman manajemen yang ikut hadir di ruangan. Kemudian semua dokter dan juga di sini tenaga kesehatan ya, baik yang di Rumah Sakit Lancang Kuning maupun di 6 rumah sakit lain yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Semoga kita bisa istiqomah ya dalam mengadakan acara-acara yang inspiratif seperti ini sehingga kita menambah khazanah pengetahuan kita, semangat kita untuk bisa banyak mendalami ilmu Islam yang tidak bertepi ya. Saya rasa cukup, kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.